Semoga Allah membuka pintu hati kita supaya hati kita menjadi hati yang layak untuk menerima rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dihiasi dengan semua sifat-sifat yang mulia dalam keadaan apapun kita. Andaikan diberikan kemuliaan berupa harta, benda seperti Nabi Sulaiman, ataupun diberikan penyakit seperti Nabi Ayub, semoga hati kita tetap diberikan hati yang inabah, banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dihiasi hati kita dengan sifat ridha dengan segala ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena walaupun kedua nabi ini mempunyai pemandangan yang berbeda, baik Nabi Sulaiman dengan kerajaannya atau Nabi Ayub dengan penyakitnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memuji mereka berdua dengan firman-Nya, "Ni'mal abdu innahu awwab." Ini sebaik-baiknya hamba, karena mereka berdua adalah hamba yang banyak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun keadaannya, mau ditegakkan dunia atau dipersempit bagi kita, semoga kita menjadi hamba-hamba yang benar sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu dianjurkan oleh para ulama kepada kita semua, apabila kita mengangkat tangan kita untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah sesuatu yang Allah inginkan. Sesuatu itu ada pada diri kita semua. Mintalah sesuatu yang Allah menginginkan, sesuatu itu berhias di dalam hati kita. Contoh, Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang ridha dengan keputusannya, maka berdoalah semoga hati kita diberikan hati yang ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kita menjadi hamba-hamba yang tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mintalah bantuan kepada Allah supaya hati kita dikuatkan dan dijadikan orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lain sebagainya. Karena kita sudah terangkan kemarin tentang perkataan dari orang Arab bahwa kita hidup di dunia ini walaupun umurnya sebentar, tetapi menjadi penentu di alam selanjutnya. Apakah kita tergolong orang-orang yang mulia atau sebaliknya kita menjadi orang-orang yang hina? Semua pemandangan mulia dan hina itu terkadang tidak tampak ketika dunia, dan bukan diukur dari kemuliaan ketika dunia. Tetapi kemuliaan yang sebenarnya adalah ketika kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di belakang barisan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama dengan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini makna daripada kemuliaan yang hakiki. Selain ini tidak ada kemuliaan. Terserah ketika dunia mungkin dia orang paling hina di mata manusia, tetapi ketika nanti pada hari kiamat berjalan di belakang Rasulullah, maka sekarang waktunya adalah orang-orang, maka dia adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, modal kita ini umur yang ada pada kita ketika kita hidup di dunia. Bagaimana kita menghabiskan umur ini yang bisa menentukan kita menjadi orang yang mulia atau tidak. Karena seperti apa yang dikatakan oleh orang-orang Arab ini, berkata, la ya'rifu qadran ni'mah illa faqihuha. Karena manusia ini tidak tahu kadar daripada nikmat yang Allah berikan kepadanya kecuali setelah kehilangannya. Paham ya? Sering saya terangkan ini. Saya terangkan terus. Masih ada orang tuanya, dia biasa-biasa saja. Kalau sudah meninggal orang tuanya baru mau nangis. Kenapa saya tidak jenangkan orang tua dulu? Kalau masih hidup kenapa sudah disenangkan orang tua? Masih sehat, oh gaya hidupnya. Kalau sudah sakit, ya Allah seandainya saya sehat, saya akan ibadah dan lain sebagainya. Kenapa masih sehat sudah ibadah sama Allah Subhanahu wa taala? Kalau sudah kehilangan sesuatu itu, baru dia tahu harga daripada sesuatu yang kehilangan tersebut. Begitupun seseorang tidak tahu harga waktu ketika dunia kecuali setelah meninggal dunia. Seandainya dia bisa membeli dengan seluruh uangnya untuk mendapatkan 1 jam atau 2 jam untuk hidup di dunia, niscaya dia akan keluarkan semua uangnya demi untuk bisa beramal soleh di sisa-sisa waktu yang Allah berikan kepadanya.
Tapi itulah karena disebutkan di dalam kitab ini, innal malakal maut idza dhahara lil abdi a'lamahu annahu qad baqiya min umrika sa'atan. Sesungguhnya malaikat maut apabila sudah menampakkan dirinya kepada seorang hamba, memberitahukan kepada hamba tersebut bahwa tidak tersisa dari umur kecuali beberapa saat saja. Wa annaka la tusta'harul anha tarfata 'ain, bahwa kamu tidak mungkin diakhirkan umurmu walaupun sekedip mata, sudah ada perjanjiannya. Faqala ya fayabdu lil abdi minal asaf wal hasrah ma law kanat lahu dunya min awwaliha ila akhiriha la kharaja minha ala yuduma ila tilka sa'atul ukhra. Maka tampak bagi seorang hamba dari rasa penyesalan yang sangat luar biasa seandainya atau dia mempunyai dunia dari awal sampai akhir, ujung sampai ujung punya dia semuanya, ya, untuk bisa membeli waktu 1 jam 2 jam saya akan dia keluarkan semua uang ini untuk bisa hidup 1 jam 2 jam supaya apa? Bisa beramal soleh, bisa beramal soleh. Tahu harganya umur, tapi kita juga tidak tahu harganya umur. Dibiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa ada manfaat baik untuk dunia atau untuk akhiratnya. Bingung apa? Orang-orangnya tidak pernah dibaca, tasbihnya tidak pernah diputar, salawatnya sudah berapa kali dengan kekosongan yang ada pada diri kita ini. Seandainya toh kita ini orang-orang yang kosong, tidak mempunyai kerjaan dunia kita, maka jangan dijadikan kehadiran kita terus-menerus sampai di akhirat dengan membiarkan waktu berlalu. Bingung, saya bingung di rumah ada kerjaan, tidak ada kerjaan katanya. Ngaji berapa itu sudah ada kerjaan. Seandainya dia punya dunia dari awal sampai akhir bisa beri 1 jam 2 jam, kalau sudah datang sakaratul maut akan dia keluarkan semua uang itu bisa berapa saja. Karena itu kan firman Allah dalam Al-Quran apa? Rabbil ji'uni, permintaan mayit ini satu untuk dikembalikan lagi ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh dari apa yang aku tinggalkan ketika hidup di dunia. Orang tahu harganya hidup sekarang, tapi kita yang hidup tidak tahu harganya hidup. Yang tahu harganya hidup, ya, yang tahu harganya hidup. Karena itu kan nafas dibilang Allah, jauh malam lagi matalah. Itu permata yang tidak ada harganya. Nyawa nafas kita ini, waktu kita ini, permata yang tidak bisa dibeli dengan harga berapapun. Jangan dibuang sia-sia. Ya. An-yudoma ila tilka sa'atul ukhra. Seandainya dia harus mengeluarkan seluruh uangnya untuk membeli 1 jam 2 jam untuk membeli itu, akan dia keluarkan semuanya. Untuk apa? Yustaqaba fiha wa yastabdila biha fala yajid ila dzalika sabila. Tidak punya jalan untuk bisa hidup 1 jam 2 jam lagi, karena tahu harganya umurnya dia di dunia. Ya. Oleh karena itu, ya, orang-orang yang meninggal ini yang sudah sampai kepada sakaratul mautnya, ya, diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa sama yang namanya mati. Jangan terikat dengan hawa nafsunya ketika hidup di dunia. Karena orang yang terikat itu tidak bisa jalan kemana-mana. Sampai kalau terikat bisa jalan kemana? Kita kan dalam perjalanan menuju kepada Allah, tetapi kalau dalam keadaan terikat bisa apa? Apa yang mengikat kita? Hawa nafsu kita. Oleh karena itu katanya Sahihul Hikam Ibn Athaillah Iskandari radhiyallahu ta'ala anhu, wa kaifa yarju an yabhala ila Allahi wa huwa muqabbalun bi syahawatihi. Bagaimana orang-orang yang berharap dia menuju kepada Allah, ingin menjadi orang yang dekat dengan Allah, tetapi dia terikat dengan syahwatnya. Orang yang terikat tidak bisa jalan kemana-mana. Karena itu syarat daripada melakukan perjalanan, dia itu harus merdeka dulu dari syahwatnya. Seperti binatang yang terikat, bisa lari kemana? Tidak bisa kemana. Walaupun ngoyong-ngoyongnya dia cuma capek dan tidak berjalan kemana-mana, hakikatnya dia berjalan di tempatnya ketika mempunyai syahwat, dan syahwatnya selalu diikuti. Merdekakan dulu dari syahwatnya.
apapun namanya itu, lalu HP, TV, apa semuanya yang mengikat lepaskan. Yang belum mengikat sekarang jadikan biasa saja. Tidak ada yang lebih penting dalam umur kita kecuali perjalanan kita menuju kepada Allah, kepada ridhonya Allah. Harus berjalan. Ya. Sehingga al-waqtul qarib ya. Min qabli an ya'tiya ahadukumul maut fa yaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Kalau sudah datang sakaratul maut ini bilang apa? Ya. Rabbi laula akhartani, ya Allah, di akhir sebentar saja waktu bisa hidup. Ya Allah, orang-orang seperti ini tahu harganya hidup sekarang orang yang meninggal dunia. Karena itu kan sering saya dalam ceramah saya bilang apa? An-nasunya wa idama tabaru. Orang hidup ini seperti orang tertidur terlena dalam mimpinya, seakan-akan yang ada pada dirinya ketika dunia dari harta kenikmatan apa itu semua hakikatnya adalah mimpi yang tidak ada kenyataannya. Orang yang senang sebenarnya senangnya di akhirat, dan yang merana sebenarnya adalah yang merana di akhir. Selain ini tidak ada yang hakikat. Dia orang paling sukses, orang paling kaya di dunia. Percuma kaya kalau nanti dia ada pada hari kiamat. Tapi tidak percuma walaupun miskin dunia, tetapi dia mengangkat dada ketika berdiri di belakang Rasulullah SAW. Ya, yang berkata seorang hamba ketika kusifal kita dibuka penutup hijabnya, matanya ini kapan? Ketika roh sampai kepada tenggorokannya. Allah berfirman di dalam Al-Quran, laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Kamu dulu ketika hidup di dunia ini lupa sama hari-hari bahwa kamu akan datang sakaratul maut. Ketika sampai ke tenggorokan, fakashafna anka ghita'aka, kami angkat semua hijab-hijab yang ada di matamu. Sekarang melihat orang mana tempat kembalinya surga apa neraka. Rumah kuburan. Fabasaruka, pandangan sekarang hadir tajam, bukan seperti mata biasa lagi, bisa melihat surga dan neraka semua. Karena itu kan jangan diingkari ketika di akhirat orang bisa melihat Allah, karena sudah disifati matanya orang ketika sampai tenggorokan itu pandangannya tajam, tidak seperti pandangan ketika orang di dunia. Pandangannya berbeda sudah. Kuat pandangannya. Semoga selamat semuanya ya. Lalu ya, ketika diangkat hijab yang ada di matanya, tampak malaikat maut yang ada di depannya. Lalu dia berkata, orang yang sadar, ya malakul maut, akhirni yauman a'budu fihi rabbi Allah. Wahai malaikat maut, akhirkan sebentar saja, satu hari yauman, supaya aku bisa beribadah kepada Tuhanku. Karena kita dari dulu mana? Ya. Wa aku fihi dzambi, aku bisa menjelekkan segala dosa-dosa, maksudnya menjelekkan diriku dari semua apa yang berbuat dari dosa-dosaku. Wa tazawwadu sholihan di nafsi, supaya aku bisa berbekal amal soleh untuk diriku. Dijawab sama malaikat maut, faniyadil ayyam fala yawm, habis sudah hari, tidak ada hari lagi buat kamu, sudah habis waktunya. Kalau sudah kata malaikat maut pasti apa? Satu hari saja. Sudah mulai dari situ, akhir di saat 1 jam saja sudah satu hari. Minta 1 jam sama malaikat maut, 1 jam diakhirkan saja. Dijawab sama malaikat maut, faniyadis saat fala saat, habis waktu-waktunya kamu tidak ada walaupun 1 jam untuk diakhirkan, tidak ada. Walaupun awal sampai kau ngasih uang 100 juta, 1000 juta, 1 miliar, tidak ada lagi 1 jam buat kamu, habis. Akan datang waktu di dunia ini. Karena yang namanya mati itu tidak perlu ditakuti, tapi sunnah kehidupan. Syaratnya orang mati satu hidup, yang hidup pasti mati. Dan waktu ini akan datang kepada kita. Waktu ini akan datang. Akhirnya fatablughur ruhul qum fa yawma idin bi kalbihi indal ghargara fa yuglaq babut taubah fa yuzzabu anhu.
Ketika sampai ruh ini kepada hukum tenggorokan, ya, itu yang disebut dengan berdoa. Ya, innallaha yaqbalu taubata 'abdin ma lam yughir, kata Rasulullah SAW. Selama masih rohnya ini belum sampai tenggorokan, diterima tobatnya. Tapi kalau sudah sampai sini tidak ada tobat lagi. Katanya fayuqlaqu babu taubah wa yujabu anhu. Ditutup pintu tobat sudah, tidak ada lagi. Matamfatil a'mal, terputus semua amal perbuatannya, pergi semua waktunya. Wa yabqa adadul anfas, yang tersisa hanya nafas yang tinggal sedikit. Waktunya akan datang, semoga selamat semuanya. Fayudriku ma sabaqalahu minas sa'adah. Kalau memang dia itu orang-orang yang dia dituliskan untuk menjadi orang yang beruntung, maka akan diakhiri akhir hayatnya dengan kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, baik terucap atau dikatakan dengan hatinya. Atau sebaliknya, kalau dia itu binasib wa fatahduruhu ala sab, kalau dia itu orang-orang ya yang tidak beruntung ketika di akhirat, maka akan sulit di dalam keluar rohnya dan tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid karena melihat tempat kembalinya adalah neraka, sehingga dia enggan untuk keluar dari badannya karena kalau setelah keluar akan kembali ke sana. Ya. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدُهُمُ الْمَوْتُ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهُ. Dan bukanlah sebuah taubat ya bagi orang-orang yang beramal jelek sampai datang kematian kepadanya lalu berkata, sekarang saya tobat kasih. Terlambat. Maka mari yang tahu harga umurnya, waktu-waktu yang berlalu kita hormati, kita berikan harganya. Ya, kita berikan harganya. Dimuliakan sholatnya yang dulu ketinggalan, dibayar mulai sekarang. Karena akan ditanya juga masih sholat itu. Puasa yang masih berubah dibayar, aku masih ada waktu. Disempurnakan yang dulu kurang perhatian dengan khusyuknya, dengan siwaknya, dengan sunnah-sunnahnya, diperhatikan mulai sekarang. Karena semua apa yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebahagiaan yang sebenarnya kebahagiaan di akhirat, dan kesedihan yang sebenarnya adalah kesedihan di akhir. Semoga selamat semuanya. Semoga kumpul dunia kumpul sampai di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.